بالمبين عند قطعين يا غرامي. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, tadi ada beberapa tanya lagi, silakan dijawab Ustadz. Ya, baik, ada 3 pertanyaan lagi pemirsa saya. Ini berhubungan dengan tema atau di luar tema kita. Ibu Wahdah dari Pasar, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, wirid dulu atau gimana Pak Ustadz? Kalau sholat sunat ba'diyah kita mau wirid dulu silakan, baru setelah itu sholat sunat ba'diyah, atau langsung sholat sunat ba'diyah dilanjutkan dengan wirid panjang juga silakan. Cuman biasanya yang dilakukan adalah setiap selesai sholat wajib kita masih berwirid ya paling tidak subhanallah alhamdulillah dengan Allahu Akbar kita baca, lalu setelah itu selesai doa baru kita tegakkan sholat sunat ba'diyah ibu ya, baru sholat sunat ba'diyah, karena itu adalah rawatib, itu terbaik kita lakukan. Tadi pertanyaan yang di bawahnya Ustadz, dengan kodok sholat gimana? Kodok sholat dengan sholat qabliyah ba'diyah itu beda ibu ya. Kodok sholat itu adalah ada 2 perspektif. Pertama, kodok sholat yang tertinggal lama dulu. Kedua, kodok sholat karena memang kita tidak bisa menjamak. Karena sholat itu kan 3 ibu cara menunaikannya. Yang pertama adaan, itu namanya tunai, tepat waktu. Sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat zuhur di waktu zuhur, itu namanya adaan ibu ya. Yang kedua ada jam'an wa qasron, dijamak dan dikosor. Dijamak kumpulkan 2 sholat, ada paketnya ibu ya. Dikosor itu juga tertentu sholatnya. Yang dijamak paketnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya, tidak bisa di luar paket bu. Ustadz boleh dah antara zuhur dengan maghrib, antara asar dengan maghrib? Tidak bisa. Karena kenapa? Bukan paketnya itu. Paketnya adalah zuhur dengan asar. Kalau mau jamak, itu namanya jamak, menjamak 2 sholat. Mau takdim berarti memajukan asar ke zuhur. Mau takhir berarti mengundurkan zuhur ke asar. Begitu juga sebaliknya maghrib dengan isya. Mau takdim berarti isya dimajukan ke maghrib. Mau takhir berarti maghrib dimundurkan ke isya. Itu yang kedua, jam'an wa qasron. Ibu ya, menjamak, mengumpulkan, qasor memendekkan. Nah yang ketiga, karena tidak bisa tunai, tidak bisa jamak, tadi kan masalahnya begitu, maka kita mengambil satu alternatif namanya qadha. Qadha adalah menunaikan sholat yang tidak kita tunaikan di lain waktu. Contoh, sholat asar kita lakukan, tadi pengen kita jamak, kita jamak asar. Tahu-taunya perjalanan la ilaha illallah, mentok lewatnya asar. Bukan kendak, tapi perjalanan yang membuat akhirnya terlewat asar. Mau dijamak dengan maghrib tidak kena, maka asarnya dikodok. Karena kita tertinggal, bukan kita ingin meninggalkannya, maka kita niatkan kodok, kita laksanakan setelah sholat maghrib. Ya, nah itu namanya kodok. Jadi kalau ditanya Ustadz, antara qobliyah ba'diyah dengan kodok, mana besar pahalanya? Dua-duanya berpahala ibu. Ya, karena sholat sunat qobliyah ba'diyah itu namanya sholat sunat rawatib, di beberapa tempat itu sangat disunahkan. Posisi kodok sholat juga, kalau kita laksanakan pun posisi wajib kita tunaikan, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, ibu ya, ada Ibu Hajar Rahmawati. Nah ini masalah potong memotong tadi. Ya. Kalau laki-laki clear bu, laki-laki clear. Pokoknya yang namanya laki-laki wajib kulubnya hilang. Kalau udah hilang, hukumnya batal, maka dia wajib ibu hukumnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan laki-laki perempuan dua-duanya wajib khitan. Imam Syafi'i ibu ya mengatakan, apa dalilnya? Izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila 2 sesuatu yang dikhitan bertemu, maka wajib mandi. Ya, maka wajib mandi. Nah, paham lah tuh, itu bahasa fikihnya tuh. Ya, maka dia wajib mandi. Artinya apa? Perempuan wajib khitan, laki-laki wajib khitan. Nah, kebelakangan ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kalau laki-laki wajib karena memang ketika tidak terpotong ada yang tersisa. Najis khususnya, waktu kencing itu ya, waktu buang air kecil. Sementara perempuan tidak bu. Karena perempuan itu ibarat ada tali, hanya sekedar memutus saja. Memutus saja ibu ya.
Nggak ada yang hilang dah Bu, cuman mutus be Bu. Kia mutus. Saya punya anak gadis Bu ya, anak perempuan maksudnya. Itu awalnya takut mikir lah ini macam mana budak kecil. Ternyata dah habis tetap tidak tahu lah selesai. Memang harus dengan ahlinya Ibu. Makanya sekarang ini ada memang instruksi dari Kementerian Kesehatan. Instruksi itu akibat ada beberapa orang yang tidak ahli Bu. Sehingga ketika motong pendarahan berlebihan. Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Keluarlah instruksi itu. Tapi instruksi itu dibalas dengan instruksi baru. Kalau dikerjakan oleh orang yang ahli. Sebab ada orang yang baru-baru udah ada ahli Bu. Kalau tua dulu ahli tetap tidak ada. Budak tuh nangis darah pun tidak ada banyak keluar. Kini itu kalau salah Bu. Bahaya. Berakibat tidak baik. Makanya pelarangan itu, instruksi dari Kementerian Kesehatan itu adalah efek daripada banyaknya yang salah. Sehingga terjadi pendarahan yang berlebihan. Makanya kalau ditangani secara profesional, ditangani secara baik, itulah yang paling sempurna. Jadi ibu-ibu yang masih punya keyakinan sunat itu lebih baik. Betul kata ulama, Bu ya. Kalau perempuan tidak disunat biasanya over. Maaf Bu ya, tanda kutip over. Ya, over apa namanya itu, seksualnya itu over. Maka mungkin wajar tadi identifikasi ibu. Hari ini perempuan-perempuan la ilaha illallah. Tidak ada pakai malu-malu lagi berbanding kita dulu. Kalau kita tuh malu-malu nak cakap. Kini kok dak. Kadang-kadang di Facebook tuh melempar bela kalimat apa nak dia lempar. Geli kadang-kadang nengoknya Bu. Makanya Bu cek-cek sekali-sekali handphone anak-anak bapak ibu. Cek Bu ya sekali-sekali. Ngerti itu cek. Bu. Masih SMP dikasih HP. Weh dengan pacarnya SMS-an segala macam. Dak lagi pakai kata-kata Bu, main lempar gambar weh. Main lempar gambar weh, plap, nengok kan? Langsung kan? Astagfirullah. Dak percaya cek. Kami lah banyak ngecek Bu. Oh kita kok senang weh ngasih dia HP, ternyata la ilaha illallah. Berbagi gambar dia. Ya, berbagi gambar. Na'udzubillah. Maka dari itu harus berhati-hati, over itu namanya. Ya, makanya kita bertawakal kepada Allah, dekat dengan Allah supaya kita bisa menjadi orang yang senantiasa baik. Tadi ibu katakan memang betul ya, mungkin itulah identifikasinya. Kalau kini kalau ada banyak sunat akhirnya la ilaha illallah. Nak nyunat dirinya dewek lah. Kan begitu. Kalau bahasa kita gatalnya berlebihan. Cukup dia lah yang garuk, kok tak minta orang lain pula garuknya. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita ibu dan doa-doa kita diterima oleh Allah SWT untuk melahirkan anak yang soleh dan salehah. Jadi memang instruksi Kementerian Kesehatan tentang sunat itu terbaca juga dengan saya ibu. Ya terbaca dan juga termasuk saya yang protes. Tapi ternyata memang ada beberapa kesimpulan datang. Oh ternyata penyebabnya adalah karena banyaknya terjadi sunat pada anak perempuan itu tidak profesional sehingga terjadi pendarahan yang berlebih, seharusnya menuju kebaikan menjadi tidak baik. Tapi kalau dilaksanakan sama orang yang profesional tidak masalah. Saya terasa Bu, ternyata anak perempuan saya tetap sebentar enggak pula sakit. Awak aku terbayang anak laki-laki saya itu seminggu Bu, pipis pun susah. Ya pertama kali dia sunat itu Bu la ilaha illallah. Air seninya tuh melanting jauh Bu, pantim lagi tidur awak kena buan kadang-kadang pas dia tidur di atas itu karena baru kan biasa waktu belum kan dia masih standar kok dah langsung main tembak. Wah ternyata anak perempuan tidak demikian. Insya Allah. Kemudian Ibu Ratu Mas Farida dari seberang ya, duha dan tahajud Ustadz kan ada bacaan khususnya Ibu ya, betul ayat-ayat khususnya. Tapi Ustadz ada hafal, kami kok hafal cuma wadduha dengan alam nasroh. Itulah yang kami hafal Pak Ustadz, agak panjang dikit. Boleh tak? Boleh Bu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqra ma tayassara minhu. Bacalah dari Al-Quran yang mudah, jangan memaksakan. Belum hafal ayat yang satu, soal-soal dibaca akhirnya mutar-mutar, tak selesai sholat duha. Kan percuma. Maka bacalah yang termudah menurut kita, yang mampu kita baca yang berasal dari Al-Quran. Dibolehkan. Ibu ya? Atau mungkin ibu pengen kalau mato lagi awas taruh di Al-Quran di depan, boleh Bu. Ya cuman kalau kena angin mohon maaf. Tuh. Nak model kok batal, sholatmu udah boleh. Nah gitu. Jadi lebih baik dihafal. Kalaupun mau silakan sembari untuk memperkuat pandangan kita insya Allah. Iya. Masih ada waktu? Oke.
Nang hadong lagi, nang hadong. Nggak, kita break dulu. Ya, baik. Terharu sejenak Bu, selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetap di UJ, Ustadz dan Jamaah. Birasulillahi wal badawi warijalin min bani alawi birasulillahi wal badawi warijalin min bani alawi salakum fil manhajin nabawi bi rasulillah wal badawi